Oke, selamat malam Pak. Hari ini saya akan menjelaskan dan membuat codingan tentang Lambda. Pertama-tama, kita masuk dulu ke dalam aplikasi Viscode-nya ya. Oke. Masuk dulu ke aplikasi Viscode-nya, Pak. Oke. Nah, di sini pertama-tama, kita buat dulu selektornya. Nah, pertama di sini, selektornya itu, apa ya, fungsinya itu kayak, kita menambahkan, ini adalah kayak fungsi sederhana untuk menambahkan X dengan satu. Dan disebut juga selektor ketika digunakan untuk menentukan langkah berikutnya dalam penghitungan sigma. Nah, pertama-tama kita buat dulu kodenya ya, Pak. Di sini kita buat dulu selektor. Ah, kita enter, lalu terpilih. Nah, di sini itu baris pertama itu siap ya, sama baris kedua ya, Pak. Nah, di sini kita lanjut lagi tahap dua, itu buat operasi sesuai lah yang dalam modulnya, Pak. Nah, di sini kita buat dulu ya. Operator. Di sini kita buat ya, Pak. Eh, Sigma penjumlahan. Nah, kita buat sesuai modul ya, Pak. Oke, baru di sini itu bagian tahapnya. Tahap apa sih sebenarnya ini? Sini masih ini lagi buat operator sesuai modulnya, Pak. Ini kayak programnya mendefinisikan dua operator utama, yaitu sigma plus dan sigma times. Nah, sini Pak kita buat dulu codingannya. Oke, kita buat dulu codingannya, Pak. Oke, sigma plus masuk sini. Sigma, sigma plus, baru kita buat floatnya. Float. Baru float juga ya, Pak. Oke, nah sini kita buat sigma plus ya. Sigma plus plus F E F. Hmm, sini if B B then plus plus sigma ya plus. Oke. Sini perang dua kali ya. Langsung ke sigma. Sigma perkalian. Sigma perkalian. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Buat saya kalian baru ini untuk apa ya? Dia kayak Pak faktorialnya, Pak. Untuk faktorial. Apa? Boleh, boleh, boleh. Baru nih ke apa ya dia? Nah, sini Pak.
sorry Pak, saya. Sorry Pak, kita lagi tambahnya sebab perkalian untuk faktorial itu sigma times ya. Sigma times sigma times S if B then if then one S times itu bagi A B. Nah, di sini kita buat sigma perkaliannya, Pak. Sigma perkalian. Ini coba saya skip dulu ya, Pak. Oke, anjir, anjir. Nah, di sini Pak, kita lanjut lagi di bagian sigma genapnya. Karena waktu tidak cukup, kita buat lagi ya. Sini, sigma genap. Oke, sini sigma genap. Kita buat dia perhitungan genapnya. Memakai integer agar tidak error ya, Pak. Seperti ini layoutnya. Dan di bagian ini, mungkin untuk menghitung jumlah bilang genap dalam interval A, B, dan juga yang misalnya yang di kurung kosong dia dihitung sebagai bilangan genap. Kita akan buat dia hitung kelipatan tiganya. Rusak, rusak. Nah, inilah menghitung dua bilangan yang habis dibagi tiga dalam interval itu A, B. Nah, kita akan lanjut di codingan di bagian main programnya ya, Pak. Untuk mempersingkat waktunya, saya akan di pause. Hmm.
Nah, inilah codingan untuk bagian main programnya. Di sini program ini meminta input dua bilangan A dan B sebagai batas intervalnya, Pak. Untuk codingannya. Dan kita akan lanjut di bagian sebenarnya ini untuk mengubah integer menjadi float, float dan agar bisa dipakai sebagai fungsi sigma. Nah, kita akan pause untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini berikut adalah iya kayak memberikan judul untuk interval perhitungan dan ini menentukan hasil perhitungan. Nah, program ini menampilkan hasil dari berbagai kombinasi fungsi, yaitu seperti penjumlahan fungsi standar fx sama dengan x kali x x sx sama dengan x tambah satu. Nah, di sini penjumlahan dengan dua langkah dan juga penjumlahan kuadrat dan kubik. Nah, di sini juga ada penjumlahan kuadrat perkalian berurutan atau faktorial dan jumlah bilangan genap. Nah, di sini juga jumlah bilangan dua 43. Inilah alur eksekusinya. Kita bakal mengeksekusi codingan tersebut. Nah, di bagian sini mari kita coba ke terminal, di terminal GHC min O. Da, da.hs. Nah, di sini ada codingan yang error ya sebenarnya sepertinya di bagian next-nya. Oke, sudah selesai. Coba kita balik. Oh, bisa ulangannya ya. Sini ada beberapa error. Coba kita selesaikan. Setelah kita perbaiki, coba kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada beberapa tanda petik ya yang kita tambahkan di baris 20, kelebihannya oke. Dan juga di baris 27. Oke. Coba kita jalankan programnya. Nah, di sini programnya sudah berjalan dengan baik dan coba kita masukkan input dan outputnya. Apakah inputnya sesuai dengan apakah outputnya sesuai dengan input yang kita masukkan. Eh, Sini coba bentar. Coba kita masukkan dua. Nah, di sini input dan outputnya sudah sesuai dengan PPT yang Bapak berikan. Sekian dan terima kasih.